Pesan saya sih bahwa kita harus terus belajar dan bertumbuh. Jadi jangan cepat puas apa yang sudah dicapai, karena dunia ini bergerak. Jadi ketika kitanya itu stagnan, maka kita akan dilibas oleh dunia yang terus bergerak. Hai guys, welcome to The Ngobis. Seperti biasa ya guys, kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Kita akan ngobrol dengan Pak Sony ya, Pak Sony Arka Ardianto ya. Kita hari ini akan ngobrol dengan topik rahasia sukses Orange Martabak Pizza menjadi Raja Martabak di Indonesia ya. Oke ya, jadi seperti biasa guys, kita akan ngobrol soal ini ya, insight bisnis ya. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang bisnis F&B. Mungkin juga teman-teman bisa jadi salah satu benchmark atau salah satu ide dan insight teman-teman untuk hari ini terkait dengan bisnis F&B ya. Oke, itu guys kurang lebih ya. Saya coba cek dulu narsumnya sudah join apa belum ya. Hai. Halo. Pak Sony, gimana kabar Pak Sony? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat. Waduh seneng liatin wajahnya Pak Sony ini, wajahnya berbinar-binar Pak. Ini cerah banget nih hari ini. Oke. Ini sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu ya Pak Sony ya, karena sudah berkenan untuk join di acara The Ngobis setiap Senin ya. Dan terima kasih sudah nyempatin waktunya untuk sharing-sharing dengan teman-teman The Ngobis ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak, matur nuwun, terima kasih sangat Pak untuk kesempatannya ya, untuk apa waktu yang diluangkannya ya. Nah, by the way Pak, kita acara The Ngobis ini Pak, biasanya kita akan sering ngobrol-ngobrol ya Pak dengan langsung. Dan biasanya di acara ini kita tidak hanya membahas topik yang ditulis Pak, kan hari ini kan topiknya kan rahasia sukses gitu ya, terkait dengan Orange Martabak Pizza menjadi Raja Martabak Indonesia ya. Tapi kita juga pengen Pak dengerin cerita dari Bapak gitu ya Pak ya, dengar cerita dari Bapak mungkin awal membuat usaha, kisah jatuh bangunnya sampai sekarang bisa sukses ini, ceritanya seperti apa gitu. Boleh ya Pak ya cerita-cerita ya Pak Sony ya? Boleh banget ya. Siap. Nah, Pak, karena saya sebagai moderator, Pak, nanti saya izin, Pak, saya akan bertanya, gitu ya, karena tugas saya bertanya. Tugas saya bertanya untuk biar bisa menggali ya cerita dari Bapak dan bisa memberikan insight ya buat teman-teman The Ngobis yang nonton hari ini. Gitu. Ya, semoga. Siap. Oke, Pak. Baik, Pak, kita mulai, Pak Sony ya. Oke. Mungkin ini Pak, kita mulai dulu dari mungkin Pak Sony boleh cerita mungkin Pak Sony riwayat hidupnya sampai mungkin berusaha awal gitu ya, sampai akhirnya Pak Sony bisa mendirikan usaha yang sekarang dan apa Pak yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Monggo Pak, waktu dan tempat silakan Pak. Segini, kalau saya ditanya tentang pribadi saya, tidak ada yang spesial sebenarnya kalau ditanya. Saya cuma dari kecil sampai ke besar itu anak-anak yang sekolah negeri. Jadi saya bukan sekolah yang bagus atau gimana. Negeri bagus apa enggak ya? Zaman dulu memang negeri ya adanya ya. Kalau sekarang banyak swasta bagus ya. Kalau dulu enggak. Jadi saya sekolah sampai kuliah negeri. Kemudian karena beasiswa jadi saya harus menjadi pegawai negeri beberapa tahun. Kemudian pada saat saya menjadi pegawai negeri itu sudah mulai merintis. Nah, di saat merintis ini mulai terjadi perubahan dalam pola hidup. Jadi kan beda kan antara orang yang biasa bekerja pagi sampai sore dibandingkan dengan entrepreneur atau pengusaha yang harus berpikir. Kalau saya bilang sih bukan bekerja 24 jam. Cuma memang kalau sebagai entrepreneur tuh harus banyak berpikir dibandingkan dia bekerja sebagai karyawan. Kalau karyawan itu kan kebanyakan masuk pagi jam 7 jam 8 pulang jam 5, habis itu dia nggak terlalu mikir panjang lagi kan.
Cuma kalau kita sebagai entrepreneur itu benar-benar harus berpikir, bahkan Sabtu Minggu itu harus, bukannya harus sih, banyak meluangkan waktu untuk berpikir harus gimana lagi sih nih bisnis kita. Apalagi dalam keadaan pandemi di 2 tahun ini kan banyak perubahan yang berarti. Gitu sih sederhananya dari kehidupan saya dari dulu sekolah sampai dengan bisnis. Siap. Ya. Jadi Pak Sony ini dari ikut pegawai negeri itu berapa tahun Pak jadi pegawai negeri Pak? Kalau sampai resign-nya tuh di 16 tahun. Sampai resign. 16 tahun ya, Pak. Tapi sebelumnya saya juga udah merintis. Oke. Jadi sambil di pegawai negeri juga ikut merintis usaha gitu Pak ya? Iya, sudah. Oke. Usaha apa Pak yang pertama kali dirintis Pak Sony? Makanan, saya tetap makanan. Yang benar-benar mempunyai usaha dan mempunyai tempat itu sebenarnya di makanan, yaitu dulu jamur goreng. Tapi sebelumnya juga waktu sekolah saya juga banyak jualan-jualan kepada teman-teman. Dan kecil juga saya suka membantu orang tua, karena itu mungkin kalau saya pikir sebagai proses belajar saya setelah dewasa. Oke. Jadi pertama kali juga buat makanan ya Pak, tapi nggak langsung di martabak ya Pak ya? Enggak, martabak itu kalau di dalam brandnya ya, kan saya kan membuat merek dagang itu yang kedua sebenarnya. Yang pertamanya bukan. Tapi yang pertama apa mereknya Pak? Jamur orange juga. Jamur orange juga. Oh. Jamur, iya, tapi dia jamur orange. Jamur namanya. Iya, karena di 2010 mulai banyak orang yang jualan jamur. Waktu itu saya masih ikut-ikutan. Di pengalaman itulah saya mengetahui bahwa banyak bisnis yang kita tidak bisa benar-benar mengikuti musim. Jadi misalkan gini, ketika jamur itu lagi di mana-mana, lagi hot, terus kita ikutan, ya itu cuma sebentar. Makanya saya begitu melihat bahwa hampir setiap bisnis yang saya perhatiin yang cepat naik ya, mau itu tanaman, mau itu cupang, mau itu apalagi ya, makanan-makanan yang musiman, itu nggak ada yang lama sih umurnya, karena dia terlalu cepat naik. Nah itu termasuk salah satunya yang pengalaman saya sendiri yang saya jalankan adalah si jamur tadi. Bahwa ketika cuma setahun sampai setahun setengah, habis itu turun, kemudian saya beralih ke martabak. Oh oke. Jadi Bapak waktu itu buka usaha jamur orange itu tahun berapa Pak Sony kalau boleh tahu? 2010 ya Pak ya? 2010 ya Pak Iya. Pak Sony ya? Iya. Berarti 2 tahun dari sana udah usahanya nggak jalan lagi, tutup akhirnya? Sebenarnya sih bukannya tutup. Bukan gini, tutupnya sebenarnya agak lama. Cuma berkurang kan kelihatan, karena saya juga kuliah saya di akunting, jadi saya kan bisa, alhamdulillah bisa ngelihat laporan keuangan sama tren. Mantap. Makanya, ini sama Pak ya, kita lulusannya Pak ya? Oh iya. Makanya saya bilang kesuksesan memang tidak bisa diukur dari kuliah, cuma bisa membantu dalam proses mengambil keputusan. Benar. Salah satu jebakan-jebakan laporan keuangan juga banyak orang yang tidak mengerti laporan keuangan itu terjebak di laporan keuangan yang dia baca. Nah, itu sih salah satu keuntungan saya. Jadi begitu saya melihat di tren 6 bulan ini kok mulai melambat ya growth-nya. Growth itu kan sebenarnya kan bisa terukur kan. Begitu saya ngeliat melambat dan saya ngeliat market, oh ini ternyata memang jenis jamur goreng ini makanan musiman. Nah ini bisa menjadi bumerang gitu kalau ketika saya ekspansi, sehingga saya hold di setahun pertama, kemudian berkurang pelan-pelan dan mempertahankan sampai di 2015 sih kalau nggak salah sih masih ada deh. Saya sih lupa ya tutup semuanya karena kan dulu juga sempat sampai 20 sekian cabang. Gitu. Tapi itu proses itu paling setahunan. Setelah itu saya ngeliat melambat. Setelah melambat, grafiknya udah mulai turun. Ini udah saatnya ditutup pelan-pelan. Jadi nggak langsung tutup semua, enggak. Jadi satu. Nah sebelum tutup semua sudah beralih. Gitu. Itu tapi posisinya masih dalam posisi ini Pak ya, bekerja sebagai pegawai negeri waktu itu Pak. Masih. Makanya kesibukan saya di luar jam kerja itu ngurusin itu malam atau Sabtu Minggu. Kebetulan saya juga nggak terlalu suka nganggur-nganggur atau santai-santai. Saya malah lebih pusing kalau banyak diem. Oke.
Pak, kalau boleh tahu apa Pak yang bisa membuat Bapak kok nggak mau nganggur Pak? Karena kan sebagian kita gitu Pak, kalau misalnya udah selesai kerja kan rata-rata juga posisinya biasanya malas Pak ngapa-ngapain Pak. Apa yang melatar belakang itu Pak? Eh, Gini, saya nggak tahu ya yang melatar belakangnya apa. Cuma memang tipikal saya ketika saya santai, malah saya bingung. Maksud saya kan apa ya, kalau bahasanya itu kehilangan gaya, kehilangan gaya pasti. Nah itulah kehabisan gaya. Jadi kalau saya di rumah itu juga bukan saya habisin buat santai. Kadang-kadang saya karena di rumah saya nggak ada TV channel nasional kan, saya ada YouTube. YouTube itu saya tonton untuk sesuatu yang banyak bermanfaat. Misalkan video tentang bisnis, video tentang motivasi, tentang sesuatu yang bisa menambah manfaat. Gitu sih. Jadi sedikit sih. Mungkin bukan berarti saya nggak menikmati hidup. Jadi jangan disangka nanti saya enggak. Tapi justru saya menikmati hidupnya dengan cara itu. Siap. Walaupun saya misalkan traveling juga menikmati. Kan setiap orang menikmati cara hidupnya berbeda-beda. Yes. Benar Pak, benar. Itu hal yang baik sih Pak. Cuma memang kan kadang kenapa saya melontarkan hal seperti itu Pak, karena kadang kan ada orang itu yang berpikiran, nanti saya udah selesai pulang, udah saya nggak mau ngapa-ngapain deh, saya capek kerja dari 9 to 5 misalnya gitu ya, karena udah capek, saya nggak mau ngapa-ngapain. Tapi Pak Sony kan malah pulang kerja ngurusin jamur tadi kan yang pertama gitu Pak Sony ya. Awal-awal waktu merintisnya gitu. Ya. Nah, sampai 2015 waktu tutup itu akhirnya sudah buka usaha yang baru berarti Pak ya? Enggak, di Martabak itu sudah saya bikin di 2011. Oh, jadi jalannya paralel Pak ya jalannya. Tren, iya, jalan dua bareng. Jadi ketika kelihatan tren itu sudah mulai melambat, langsung menyiapkan satu unit bisnis baru. Kan biasa ketika kita euforia pengusaha baru, saya bilang ya, mohon maaf, semangat banget nih, wah begitu ini tuh langsung ganti segala macam. Nah itu salah satunya ketika melihat jamur itu melambat, langsung dicari makanan apa sih yang enggak musiman. Nah, banyak dipilih, disurvei sederhana bahwa ini ternyata memang martabak kayaknya udah Indonesia banget lah. Kita cari dari Sabang sampai Merauke, saya yakin sih ada. Nggak ada kota yang lewat dari tukang martabak. Benar. Dengan sampai di Merauke aja ada Pak martabak Pak. Pasti. Dengan berbagai kualitas atau topping atau segala macam pasti ada sih. Pasti ada perbedaannya maksud saya. Benar. Jadi 2011 sudah mulai ngelakuin martabak ya Pak sekarang ya. Dari 2011 Pak ya. Ya. Oke, dari 2011 buka martabak, apa ada bisnis yang lain dibuka dari F&B yang lain atau memang fokus Pak untuk membesarkan martabak Pak? Fokus. Jadi karena pada waktu membuat martabak itu kan saya dua yang saya urusin, jamur dan martabak. Kemudian saya juga berdua istri juga kan, saling membantu. Itu pun sudah menyita banyak waktu sebenarnya, karena kan saya menggunakan waktu di luar pekerjaan. Itu pun sudah benar-benar pikiran dan tenaga itu banyak kesita untuk itu. Makanya ketika growth-nya Orange itu bertumbuh pada saat setelah saya resign dan setelah saya membuat tim manajemen dan logistik. Oke. Berarti Bapak resign dari pegawai negeri tahun berapa Pak? 2016. Oh, oke. 2016. Jadi habis yang 2016 keluar SK-nya itu 2018, tapi saya ngajunya udah mulai 2016. Oh, tapi sudah benar-benar resign 2016 itu berarti Pak ya? Iya. Terus akhirnya fokus membesarkan martabak Orange ya Pak ya? Pada saat itu, tapi setelah itu langsung ada beberapa brand yang di-develop karena waktu saya yang banyak sekarang ini, kemudian tim saya yang juga sudah lumayan lengkap, sehingga saya lebih mudah untuk ekspansi, baik brand baru maupun cabang baru. Oke. Itu di 2016 itu juga Pak, atau mungkin setelah itu Pak, untuk mengembangkan brand baru? Kalau kita mau growth itu, mungkin koreksi saya kalau saya salah ya. Kita harus mengukur. Kesalahan banyak pengusaha pemula, mereka terlalu semangat ketika usahanya tumbuh,
mereka tidak mengukur pertumbuhannya atau tidak membatasi pertumbuhannya. Contohnya misalkan ketika dia bisnisnya itu dia punya 5 cabang, ternyata cabang itu rame banget, dia bikin sebanyak-banyaknya. Mereka lupa padahal banyak yang harus dipersiapkan dulu sebelum dari 5 ke 10 ke 20. Contohnya misalkan apakah mereka mempunyai tim administrasi yang kuat, logistiknya kuat, apa enggak, pengawasannya gimana, SOP-nya gimana, itu kan. Nah itulah yang saya persiapkan dari 2016 sampai 2018. Jadi saya membangun dulu sistem logistik, saya membangun dengan teman-teman perusahaan manajemen F&B. Manajemennya kan macam-macam kan, mulai dari rekrutmen HR, marketing, dan lain-lain. Nah setelah 2018 baru itu bisa berlari. Gitu. Berarti 18 itu mulai ekspansi Pak ya, membuka brand baru gitu ya, mengembangkan usaha gitu ya. Iya. Oke, keren ya Pak. Di 2011 itu dijalankan, which is hampir 5 tahun ya Pak ya, dengan kondisi Bapak sambil bekerja ya Pak ya, menjadi pegawai negeri ya. Luar biasa. Jadi luar biasa. dari 2011 sampai 2015 tuh, 2015 kalau nggak salah ingat saya itu sekitar 10-an cabang. Jadi 2011 1, 2015 itu 10. Itu dengan berbagai keterbatasan saya ngatur tim ya. Ya kan pada satu saat bahwa ini kayaknya nggak bisa lagi nih dibikin part time gitu kan, semacam part time pada waktu yang tersisa. Ini harus benar-benar kepada bisnis. Oke. Pak, boleh nggak Pak di-share Pak? Apa sih Pak kesulitannya Pak waktu Bapak sambil bekerja plus mengurus usaha itu, apa Pak yang kesulitan terbesar yang dirasakan Pak? Gini, kesulitan terbesar waktu itu sudah pasti. Jadi ketika kita sedang bekerja, sedangkan di bisnis sedang ada masalah, itu kan nggak bisa langsung kita handle. Benar. Nah, itu sih, karena memang waktu yang kita gunakan, mau nggak mau adalah waktu tersisa. Karena kita nggak mau juga kan, waktu kita bekerja, waktu saya bekerja itu saya pakai untuk urusan yang lain. Itu kan saya nggak komit terhadap diri saya dan perusahaan yang saya bekerja. Benar. Karena itu growth-nya itu menurut saya lambat banget. Walaupun ada beberapa orang kok bisa sampai 10, iya kalau menurut saya itu lambat banget bahkan. Itu saya kerjakan dengan waktu yang tersisa. Dengan waktu sisa. Kalau mungkin bisa lebih fokus lagi, mungkin ya itu akan lebih cepat akselerasinya. Oke. Tapi nice Pak, maksudnya quite good lah Pak ya, dengan kondisi Bapak menyisa-nyisakan waktunya saja sudah bisa growth segitu, maksudnya lumayan lah ya. Lumayan. Ya. Ini satu hal yang perlu teman-teman juga perhatikan ya guys. Ini satu value yang saya rasa dari Pak Sony baik ya. Teman-teman mungkin banyak orang itu yang berpikiran gini Pak, wah saya tak buka usaha gitu ya, saya tak nyambil apa namanya cari sambilan ya, tapi kerjanya sambil waktu jam kerja Pak. Itu yang mungkin akhirnya kurang diridho gitu ya, maksudnya nggak diberkatin juga kan, karena sambil Anda bekerja sambil Anda istilahnya ngambil waktunya perusahaan untuk pekerjaan Anda yang lain. Tapi Pak Sony malah melakukan itu di luar jam kerja guys. Ini yang satu hal yang keren ya. Iya. Oke. Nah terus habis Bapak resign Pak gitu ya 2016 gitu ya, terus langsung fokus mengerjakan untuk yang martabak orange. Apa Pak yang terjadi Pak setelah itu Pak? Selain itu yang sudah 10 seperti apa? Iya, jadi setelah saya resign, saya langsung membuat rencana sebenarnya. Action plan saya apa sih jadi saya bukan tipe orang yang begitu nyemplung, tidak mempersiapkan diri dulu. Jadi saya persiapan dulu apa sih yang mau saya persiapkan setelah saya resign. Yang pertama yaitu mempersiapkan back office-nya atau sistemnya atau infrastrukturnya. Jadi apa sih yang saya butuhkan pada saat saya growth? Ya, yang tadi bahwa berarti saya harus disiapkan sistem logistik. Kemudian bagaimana sih kalau saya harus mempunyai cabang yang ratusan? Apa sih yang harusnya SOP-nya? Kemudian saya harus merekrut orang. Itu yang saya persiapkan di dalam 2016 dan 2017 tadi. Semua itu siap, maka yang tadi saya sampaikan bahwa di 2018, nah, tapi bukan berarti di 2016 sampai 2017 itu nggak bertambah. Tetap bertambah, cuma belum masif.
Jadi masifnya ketika di 2018, misalkan gini, ketika dulu saya di 2016-17 mungkin sebulan satu atau 2 bulan satu. Tapi begitu di 2018 ke atas, sebulan bisa 2, bahkan saya pernah tes sebulan bisa 4-8. Dengan infrastruktur, dengan tim yang lengkap, itu bisa sebenarnya. Jadi bukan masalah seberapa banyak kita mau cepat apa enggak sekarang, cuma kan kesulitannya beda. Antara dulu yang saya tidak mempunyai tim dengan market yang luas, dengan sedangkan sekarang Orange itu di 100 lebih cabang, dengan titik-titik yang udah lumayan banyak, berbeda cara dan pendekatan lagi. Gitu. Oke. Jadi setelah Bapak bangun SOP itu akhirnya mulai growth-nya terus ya Pak ya? Iya. Satu bulan bisa 4-8 cabang per bulan, dan sekarang bisa hingga saat ini sampai 100-an cabang ya Pak untuk martabak Orange ya Pak ya? Iya. Oke. Keren. Ya. Nah Pak, waktu Bapak membuat SOP itu Pak, gitu ya, membuat SOP terus mengimplementasikannya, apakah hanya membuat terus ya udah Pak jadi gitu, atau apa Pak mungkin yang terjadi di dalam perusahaannya Bapak? Jadi gini, ini saya nggak tahu di tempat lain, cuma SOP yang dibuat ini pun selalu berubah. Gini, ketika kita bikin, oh ternyata tidak dapat diimplementasikan berdasarkan idealis tertentu. Misalkan kita ngomong ketika A, maka melakukan B. Misalkan jika ada customer datang, maka harus melayani misalkan 15 menit. Ternyata kalau ketika saatnya banyak kan nggak bisa juga. Benar. Banyak kesulitan itu. Atau pokoknya macam-macam. Oh ternyata nggak, ada beberapa hal yang ini harus di-adjust lagi nih. Dan itu selalu sampai sekarang pun ada beberapa hal yang harus ini harus diperbaiki nih, di Jakarta bisa, ternyata di Bandung nggak bisa nih kayak gini karena beda tipikalnya. Misalkan di Jakarta Pusat jajannya misalkan di siang. Sedangkan di Bandung nih jajannya sore. Oh berarti kita akan melihat lagi SOP di Bandung dan di sini. Ketika di Bandung cuacanya lebih dingin, di sini lebih panas. Padahal kan kalau cuaca itu pengaruh kepada kualitas adonan segala macam. Gitu. Jadi itu diperbaiki berdasarkan pengalaman. Maksud saya nggak bisa bilang bahwa ketika teorinya adalah A maka B. Sebagai orang lapangan dan saya udah lama di lapangan, jadi saya mengetahui tingkat kesulitannya. Kayak kenapa sih SOP harus ada perbaikan, atau mungkin bahasa yang sederhananya adalah penyesuaian terhadap perkembangan tertentu, gitu. Oke. Jadi ini menarik ya Pak ya, bahwa di Bandung sama di Jakarta pun SOP-nya belum tentu sama ya Pak ya. Halo, ya. Ya. Jadi maksudnya tadi kan Bapak kita jelaskan ya, di Bandung sama di Jakarta pun SOP-nya bisa belum tentu sama Pak ya, bukanya belum tentu sama, adonannya juga mesti diatur gitu ya. Terus mungkin yang lain-lainnya juga mesti diperbedakan Pak ya, antara kota satu dengan kota yang lain ya Pak ya. Iya, yang jelas tergantung kasus masing-masing. Jadi saya nggak cuma bilang bahwa di Bandung dan di Jakarta, bahkan di Jakarta Pusat dan di pinggiran pun bisa jadi ada sesuatu yang berbeda. Karena beda misalkan behavior customer, entah beda jenis outlet. Outlet Orange kan ada yang AC, ada yang non AC. Itu kan akan menjadi berbeda lagi. Gitu. Iya. Nah, SOP itulah yang saya bilang nggak bisa kaku di dalam tim. Bahwa ini harus menyesuaikan nih. Bahwa ketika kita nyusun SOP bukan berarti harga mati semuanya harus sama. Enggak, lihat lagi dong. Ada yang di outlet yang agak panas. Ada yang outlet yang agak dingin. Nah, ini akan menjadi berbeda treatment daripada processingnya. Itu kan ada di dalam SOP. Oke. Selain SOP apalagi Pak yang bisa menyebabkan bisnisnya Bapak bisa bertumbuh pesat Pak? Ya, yang awalnya itu yaitu mempersiapkan sistem logistik. Jadi ketika kita membuka outlet banyak, itu penting banget ketika sistem logistiknya itu rapi. Nah, saya pelajari dari banyak franchise Indonesia ya. Saya nggak ngomong multinational company. Mereka kan udah bagus banget. Tapi franchisor Indonesia yang belum mempunyai cukup SOP atau sistem logistik, yang growth-nya terlalu tinggi,
mereka tidak mempersiapkan sistem logistik yang baik, sehingga menjadi masalah terhadap franchisee-nya ketika ada order kah, ada repeat order dari franchisee, itu nggak bisa tercover. Walaupun saya pernah buka franchise, cuma sekarang udah enggak ya. Nah, itulah yang membuat saya harus, berarti kalau harus punya, misalkan gini, 10 outlet harus punya 1 truk untuk pengiriman, untuk mengcover. Nah, itu. Jadi growth logistik dengan growth outlet itu berpengaruh. Jadi saya bikin banyak-banyaknya, nggak dipikirin sistem logistiknya, karena kan kalau kita membuka 100 outlet, maka kita harus memiliki kualitas yang sama di 100 outlet. Apakah sesederhana itu kita ngajarin? Kan enggak. Apalagi untuk masakan yang baru dibikin pada saat itu, di order baru dimasak. Itu tidak sesederhana itu. Nah, itu sistem logistik, kemudian centralize bahan-bahan, SOP, dan yang lain-lain. Kalau marketingnya itu sudah pasti lah, semua bisnis pasti ada marketingnya, gitu Pak. Oke. Menarik ya Pak. Jadi kondisinya Bapak ini malah lebih juga memikirkan terkait dengan logistiknya ya, karena kondisinya kan memang kalau tidak ada hal tersebut kan supply chain-nya juga bermasalah ya Pak Sony. Iya, pasti. Nah, Pak penasaran Pak. Kalau tadi Bapak sempat ceritakan bahwa Bapak kan juga istilahnya kan martabak ini kan harus ibaratnya diudek dulu gitu Pak ya. Iya, atau kalau yang diputar-putar dulu kalau yang martabak hasil itu ya. Nah, itu gimana Pak? Cara untuk ngontrol kualitas dengan 100 outlet itu seperti apa Pak yang dilakukan Pak? Ya, yang pertama bahwa tepungnya harus centralized. Jadi Orange itu mempunyai semacam pabrik kecil untuk centralized dari tepung. Jadi semua tepung yang dikirim ke outlet itu sama, same ingredient, ya. Jadi sebelumnya kami sudah memapping apa sih yang membuat resiko-resiko dari perbedaan kualitas. Apakah bisa jamin 100%? Enggak. Saya juga enggak, menurut saya sih enggak ada yang menjamin 100% brand internasional sekalipun sama persis. Saya pernah coba salah satu ayam yang dari Amerika di satu cabang dengan cabang lain pun rasanya masih ada bedanya. Nah, itu pun sama. Ketika saya, ketika tepungnya sudah sentral, sudah sama, maka ada lagi. Misalkan cara bikinnya, yang SOP-nya. Balik lagi nih SOP-nya tadi. Salah satunya lagi yang membuat Orange itu bisa berkembang tanpa tanda kutip kesulitan, bahwa ketika awal-awal Orange itu sudah membuat adonan dengan mesin. Jadi mesin adonan. Dan saya yakin sih, dulu bahwa Orange satu-satunya martabak yang menggunakan mesin besar dalam pengadon. Setahu saya semua yang saya survei ya, semuanya pakai manual. Karena itu kebiasaannya industri martabak di Indonesia adalah menggunakan manual, karena sentuhan manual menurut orang-orang itu bahwa itu lebih pas. Tapi kalau saya bilang bahwa adonan itu, kalau saya menggunakan manual orang, maka itu resiko untuk tidak standarnya itu tinggi. Benar. Dan bagaimana saya bisa mempunyai 100 cabang atau saya mempunyai 8 cabang dengan centralized, dengan standar kualitas jika tidak menggunakan mesinisasi. Jadi mengkonversi darinya manual menjadi mesin itu sudah dilakukan oleh Orange di awal-awal berdiri. Itu Orange sudah dari sebelum 2016 itu sudah langsung bahwa ketika kita punya satu goal yang besar, maka persiapkan dulu apa sih yang tadi, menggunakan mesin, bikin SOP-nya tentang mesin dan lain-lain. Itu yang membuat kita ketika infrastruktur itu saya kategorikan dalam infrastruktur. Ketika itu semua siap, maka itu tinggal menunggu aja, tinggal kita atur mau seberapa besar sih kita growth-nya. Apakah mau terukur atau mau dibikin eksponensial. Yang penting bahwa ketika fundamentalnya kuat, semua sistemnya siap, maka itu bisa dijalankan. Oke. Menarik ya Pak. Jadi malah sudah mulai menggunakan mesin ya Pak ya. Di awal berdiri malahan ya. Iya, bahkan
dari mulai Orange berdiri itu sudah punya customer service sama complaint center. Saya yakin Orange dulu ya, saya nggak tahu sekarang, satu-satunya martabak yang punya customer service sama complaint center dari awal dari 2010-11. Keren Pak, keren. Ya. Itu jadi mulai 2010 waktu pertama kali punya jamur ya Pak ya, itu sudah punya customer service ya. Sudah keren. mempersiapkan. Iya. Ya. Kalau di jamur saya bikin, kalau nggak salah info franchise di jamurnya. Oke. Kalau di martabak langsung saya bikin complaint center sama customer service. Termasuk untuk order itu juga bisa pakai telepon itu. Itu tapi ke nomor lain ya Pak ya, bukan ke nomornya Bapak ya? Bukan nomor pribadi. Oke. Tapi dulu masih saya pegang. Oh, dulu masih Bapak yang pegang di awal-awal. Iya, sempat saya pegang sebentar, habis itu kayaknya nggak bisa nih kalau memang harus megang orderan, harus 2 kali tektok kan. Iya. Sebenarnya sih pisau bermata ganda sih, karena awalnya itu teleponnya memang dipersiapkan untuk macam-macam, bisa order, bisa komplit segala macam. Jadinya kan banyak telepon-telepon yang masuk. Benar. Order, padahal kan saya posisinya kan lagi nggak di situ. Nah, jadi harus dipegang oleh yang lain. Oh, oke. Menarik. Pak, penasaran Pak. Tadi kan Bapak sudah info ya, menggunakan masinisasi gitu ya. Anyway kan, kalau boleh tahu Pak, Bapak itu dulu apakah memang bisa masak gitu ya? Atau memang hobi masak gitu ya? Atau apa Pak? Kok bisa menciptakan resepnya martabak atau gimana Pak? Saya suka makan, itu yang pertama. Yang kedua belajar. Oke. Suatu proses, saya suka belajar semua. Jadi menurut saya membuat martabak itu salah satu proses kecil daripada proses saya belajar. Termasuk komposisi, bagaimana sifat dari adonan. Walaupun saya basicnya adalah kunting, sifat dari tepung pun saya pelajari. Ada tepung yang kenyal, ada yang tepung yang getas, bagaimana keelastisitasnya, sehingga bisa membuat bahwa komposisi dari tepung tertentu dengan adonan tertentu bisa menciptakan kekenyalan atau kegetasan tertentu. Gitu. Jadi yang buat resep itu Bapak sendiri atau orang lain Pak yang membuat pertama-tama Pak? Kalau yang sekarang dari saya. Kalau dulu kan saya belajar. Semua orang bisa bikin martabak kan? Apakah semua orang bisa bikin adonan sama dengan Orange? Saya rasa sih enggak, karena itu proses yang panjang kok. Benar. Ya kan, sama kayak orang bikin kue bolu bisa nggak bisa? Cuma kan di antar brand menjadi kue bolu yang berbeda kan? Benar. Menarik. Jadi Bapak buatin resepnya sendiri ya Pak? Bapak tadi. Oke. Pak, ini penasaran lagi Pak, karena ini kan bisnis F&B kalau kita ngomong ini kan syarat dengan rahasia resep ya Pak ya. Maksudnya kan kalau misalnya kita ngomong kita punya martabak nih misalnya, kelebihannya Orange A gitu ya, kan pasti ada resep tertentu yang memang disiapin supaya menjadi seperti itu. Nah pertanyaan saya Pak, apa yang dilakukan Pak ketika Bapak kan nggak mungkin toh yang ngulenin adonan Bapak gitu ya, atau yang nuangkan tepungnya di dalam mesin Bapak itu kan nggak mungkin, itu pasti kan suruh orang lain. Nah, tapi ketika Bapak melakukan hal seperti itu, ibaratnya kan formula dari produk ini kan syarat gampang untuk terbongkar Pak kepada tim gitu ya, atau kepada orang yang melakukan hal tersebut. Apa Pak? Langkah yang mesti dilakukan supaya rahasia atau resep dari Orange ini nggak keluar ke umum gitu Pak? Oke. Yang pertama bahwa tepungnya itu terstandar di pabrik. Ya, tadi ya. Oke. Yes. Yang kedua, tepungnya itu ada ingredient yang karyawan tidak tahu di pabrik tersebut. Saya belajar dari mana sih? Saya belajar dari ketika di KFC bisa mengirim internasional, kok dia bisa. Jadi dari dulu saya udah pikir, KFC gimana caranya ya? Oh, ternyata ada satu trik tertentu menggunakan mesin. Jadi untuk mengaduk tepung keringnya pun pakai mesin. Gimana bisa bertonton itu kalau kita nggak menggunakan mesin? Benar. Gitu. Oke. Jadi kuncinya di mixing tepungnya sudah di pabrik ya Pak ya? Baik di internal perusahaan sudah nggak ada mixing tepung. Saya nggak ngomong pabriknya profesional, cuma memang pabrik kecil tersebut
memang sudah terprotek, termasuk orang tersebut tidak tahu isinya apa. Oh, oke. Salah satu strategi ya Pak ya, kalau kita ngomong secara struktur SOP-nya supaya kita punya resep ini nggak sampai bisa terbongkar gitu ya Pak. Ya. Sony ya. Ya. Menarik. Ini soalnya teman-teman juga banyak yang itu Pak, banyak yang mereka itu memiliki kendala. Ketika mereka mau mengembangkan usahanya, mereka ngomong, wah kalau misalnya tak lempar ke orang lain, gimana nih resep saya kan gitu. Itu yang sering mereka keluhkan. Kan? Tapi kalau ada sarannya, berarti kan bisa di scale up seperti bisa itu. Belajar lah. Iya. Bisa dipelajarin kok semua. Siap. Oke. Nah, Pak, pengembangan dari tadi 10 ke 100 Pak gitu ya. Kan tentunya tantangan dari yang awal ketika 1 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 100 itu kan pasti beda ya Pak ya. Tantangannya Pak ya. Ya. Halo? Iya. Halo. Oke. Tantangannya kan masih berbeda ya Pak Sony ya. Iya. Dari 10 ke 20, 20 ke 30 sampai 30 ke 100 kan masih beda Pak. Nah, ketika sudah mencapai ke angka 100 lebih Pak untuk untuk cabang, apa Pak tantangannya yang dihadapi Pak? Ya, kalau untuk 100 di atas 100 ya, kalau yang karena saya scale-nya masih belum Indonesia, saya kan baru Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Okay. Adalah bagaimana market size atau market share dalam satu industri tertentu. Jadi saya nggak ngomong tentang mikro marketing lagi, saya akan berbicara tentang makro. Bagaimana di dalam kota tertentu, kalau saya misalkan di Surabaya, ya di situ yang menjadi jagoan brand di Surabaya apa sih? Dan market size-nya berapa besar sih? Kemudian Orange itu akan mengambil market share berapa sih dari total market size yang ada di kota tertentu. Dan itu yang tidak sederhana ketika saya buka satu, ya udahlah, berhasil apa nggak tahu kan. Tapi kan tidak seperti itu sekarang ini. Itu yang saya masih banyak belajar tentang mengukur dalam satu market size dalam satu area tertentu. Jadi saya tidak berbicara lagi tentang rekrutmen, saya tidak berbicara lagi tentang SOP, karena saya sudah melewati fase-fase itu. Nah ini yang kenapa saya bilang saya masih terus belajar. Banyak pengusaha yang jauh lebih besar dari saya, dan saya banyak belajar dengan mereka, saya banyak ngobrol, atau saya banyak ngobrol dengan teman-teman yang dari daerah tertentu, bertukar pikiran. Itu saya lebih kepada itu sekarang ini. Oke. Ya. Jadi malah lebih mikirkan sudah mulai strategi pengembangan ya Pak ya. Jadi waktu saya lebih kepada strategi makronya daripada saya harus. Saya tidak memikirkan detail. Bukannya Orange tidak memikirkan ya. Cuma ada tim lain yang sudah memikirkan itu. Ya. Bapak malah melihat yang skala lebih besarnya lagi ya. Gimana pengembangan usahanya lagi Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak, ketika Bapak sudah sampai ke level ini kan tentunya nggak semuanya Bapak bisa kerjakan kan, Pak? Maksudnya kan Bapak mungkin lebih ke arah mungkin kan ke visi, ke strategi dan kawan-kawan. Mungkin yang secara in detail, let's say buka cabang baru, penetrasi pasar, itu kan sudah bukan Bapak ya. Tapi kan ada tim lagi yang lain. Nah, itu apa Pak? Maksudnya Bapak kok bisa akhirnya menciptakan tim seperti itu? Itu apa yang dilakukan Pak? Prosesnya Pak? Ya, di 2017 saya dan teman-teman itu membuat satu perusahaan manajemen. Ya, jadi 2016 saya membuat sistem logistik, supply chain. Yang kedua yaitu saya membuat perusahaan manajemen. Nah, perusahaan manajemen inilah untuk memenuhi yang tadi tuh, kesibukan saya yang tadinya mikro detail menjadi yang lebih makro, yang berpikir yang lebih luas, gitu. Jadi sudah dalam satu roadmap action plan Orange. Oke. Jadi Bapak buat perusahaan sendiri ya Pak ya untuk ngurusin manajemen gitu Pak? Iya, perusahaan manajemen. Namanya Orange Multidaya Indonesia. Ya. Orange Multidaya Indonesia merupakan perusahaan manajemen yang memanajemeni itu semua yang sederhana gini, A sampai Z dalam satu bisnis F&B, mulai dari membangun sampai dengan membesarkan.
Di Orange kan ada Orange Coffee juga ada bertingkat lagi, ada Orange Coffee Indonesia, ada Mili Signature, ada Nasi Jagal, ada Dapur Emma, ada apa lagi ya? Pokoknya ada macam-macam. Nah itu sebenarnya kan ketika kita sudah membuat satu perusahaan manajemen F&B, itu menduplikasi dari SOP yang sudah ada, dari apa tuh namanya, laporan keuangannya kah, dari bagaimana cara marketingnya, itu kan sebenarnya tidak sama, tidak same but similar sih kalau saya bilang. Kenapa sekarang ini juga saya lebih cenderung tidak berpikir untuk membuat baru, bahkan saya sedang membuat perusahaan untuk mengakuisisi UKM-UKM F&B. Jadi kalau ada yang tadi misalkan ada UKM atau usaha yang cuma baru punya 1 atau 2 dan bingung untuk mengembangkan, bahkan sekarang ini saya sedang membuat untuk itu. Karena saya melihat ada gap antara, kalau sekarang itu banyak venture capital untuk invest, mereka kan untuk scale tertentu kan, yang sudah besar kah, yang udah apa yang mereka yang siap untuk diinvest. Nah ada usaha-usaha kecil atau mikro ini yang laporan keuangannya belum siap, yang bingung cara marketingnya, cuma mereka punya potensi. Nah sekarang ini saya lagi justru mengembangkan ke arah sana. Jadi saya sedang mempersiapkan perusahaan dan tim bahwa Orange ini sudah saatnya mengakuisisi atau membantu para UKM itu untuk berkembang sampai scale tertentu, dibawa misalkan dari kecil atau mikro menjadi menengah untuk siap diinvest oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Karena perusahaan besar itu hampir tidak mungkin, tahu saya ya, dia itu mau menginvest yang besar karena mereka membutuhkan sumber daya lagi kan. Mereka kebanyakan setahu saya siap menginvestasikan ke perusahaan yang sudah siap untuk diinvest. Sedangkan banyak yang enggak kan. Benar. Gitu. Nah, saya sebagai jembatannya gap antara yang mikro dan kecil ini terhadap satu yang besar. Jadi saya tidak akan bilang bahwa akan menjadi besar, enggak. Tapi saya akan bilang bahwa ini akan diantar dari kecil dan mikro menjadi sesuatu yang menengah yang siap untuk di scale up. Oke. Itu syaratnya gimana Pak? Kalau misalnya seandainya teman-teman The Ngopis itu ada yang pengen dibantu tuh, maksudnya harus seperti apa usahanya? Apa omset berapa mungkin atau gimana mungkin? Sederhananya bahwa ketika usaha itu sudah di setahun sampai 2 tahun, ya, dan salesnya itu setahun itu udah di atas 500 sampai 1 miliar tahun. Jadi bukannya yang baru kecil dan enggak ada. Itu yang Orange siap lihat. Jadi biasanya kita lihat dulu. Biasanya mereka juga ada kesulitan, misalkan gini, saya banyak pembeli cuma nggak bisa mengcover gimana sih caranya biar ini bisa rapi, termasuk saya sudah jualannya banyak kok, untungnya nggak ada. Oh ternyata ini tuh berdasarkan pengalaman saya bahwa pembukaan mereka masih dicampur. Nah itu yang kita harus benahi. Satu hal yang penting juga bahwa ketika mereka memang mau dikembangkan, untuk kalau mereka kurang punya modal, maka kita akan mencari atau menggandeng atau Orange sendiri yang akan invest kepada mereka. Ya banyak yang UKM yang nggak mau berkembang karena takut usahanya diambil kan. Oh jika ada orang lain maka usahanya diambil, padahal kan nggak seperti itu kan. Tumbuh bersama. Gitu. Oke. Jadi syaratnya mesti orang yang punya pengusaha yang punya omset minimal 500 sampai 1 miliar ya per tahun. Itu juga yang enggak terlalu besar tapi ya cukup sedang lah ya ibaratnya ya. Memang kan yang saya carikan yang kecil dulu. Iya. Tapi punya potensi bahwa mereka punya kesulitan apa sih? Oh gini. Untuk F&B ya, untuk F&B tuh kalau di 1 miliar tuh bisa gampang lah kalau menurut saya sih. Iya. Banyak ya, bukan gampang ya, maksudnya banyak. Cuma kemauan UKM itu untuk sharing kepemilikan itu yang susah. Mereka nge-blocking bahwa takut ketika ada orang lain yang kerjasama dengan mereka akan diambil. Nah itu kesadaran itu yang harus dikembangkan mereka, bahwa ketika mereka sendiri belum tentu loh mereka bisa punya 10-20 cabang atau 100. Tapi ketika mereka bekerja sama dengan salah satu kendaraan yang
punya pengalaman untuk itu berpeluang dengan sharing kepemilikan ya. Tapi ya balik lagi bahwa Orange itu bukan sebagai konsultan ya, tapi benar-benar sebagai investor atau mengembangkan bisnis. Oke. Pak, boleh diceritain nggak Pak? Maksudnya ketika nanti teman-teman ini pengen diinvest gitu Pak, atau pengen dibantu oleh Orange gitu, apa sih Pak yang bakal dilakukan oleh Orange secara detail Pak untuk membantu mereka ini? Oke, yang pertama kita akan melihat dulu tingkat kesulitannya di mana sih. Yang pertama gini, Yang pertama, apakah memang dia itu perusahaan yang berdasarkan view-nya Orange yang dapat dikembangkan? Dapat dikembangkan banyak cabang kah, produksinya, misalkan gini. Kalau dia produksinya ada produksi somai, misalkan kita ngomong ya. Tipe somai ini apakah somai pabrikan yang menjual frozen atau tipe somai yang dikembangkan outlet? Nanti kan kita lihat, oh ternyata memang kita lihat kan somai ada yang gerobakan, ada yang frozenan. Kalau memang tipe pabrikan, oke, berarti pabrikan kita akan lihat lagi bahwa apakah memang marketnya dia ini di wilayah tersebut memang sudah bagus, apakah kualitasnya, harganya segala macam itu masuk. Kesulitannya apa sih? Oh ternyata kesulitannya di modal, maka akan kita cariin. Kesulitannya di mau sistem outlet, banyak gerobak misalkan, nah, udah kita bikinin. Jadi Orange itu tidak mematok harus franchise atau tidak franchise, enggak. Walaupun martabaknya Orange sendiri tidak franchise ya, cuma Orange itu tidak anti franchise. Oh ternyata memang martabak somai, saya ngomong somai ya. Ketika somai ini ternyata memang pas banget untuk di franchise. Nah itu kita akan bikinin, mulai dari centralize pabriknya, bahwa ini harus standar loh. Kalau standar berarti misalkan somainya tuh harus tiap pieces harus ditimbang. Adonannya harus standar. Nah itu kan kalau orang-orang yang ya orang KM mereka nggak mikirin sampai situ. Bahkan mereka mungkin adonannya pakai perasaan, kan banyak. Begitu kayaknya garamnya 1 sendok, kurang asin, tambahin 1/2 sendok lagi. Ya, kan? Tepungnya, coba kita lihat deh, tepung taburkan secukupnya, gitu kan? Tepungnya ini berapa? Kan nggak bisa kalau kita bikin banyak tuh kita bilang secukupnya. Garam berapa misalnya? Garam secukupnya, secukupnya berapa? Kan nggak jelas. Ya mulai dari situ sampai dengan bagaimana mempersiapkan franchise atau gerobak dengan sistemnya seperti apa, dengan rekrutmennya seperti apa. Nah itu yang kita teliti. Kalau ngomong due diligence mungkin terlalu tinggi, tapi ya kita lihat lah, kita survei lah. Oke. Itu sampai waktu sudah ngoprek di standarisasinya gitu Pak ya. Itu sampai nanti Bapak bantu ke apa Pak? Keuangannya kah? Atau mungkin sampai ke marketingnya kah? Kan nanti kita lihat. Kesulitannya apa sih? Apakah keuangan? Kadang-kadang banyak orang yang menyangka bahwa mereka sulitnya keuangan. Padahal enggak, ternyata mereka enggak efisien. Itu kan kita lihat dulu. Ketika satu bisnis itu tidak efisien, seberapapun kita masukin duitnya itu kan akan bocor juga. Benar. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Orange. Terus sampai juga ke marketing dan kawan-kawan juga dibantu oleh Orange, Pak? Iya, kan kita sudah ada Orange Multidaya tadi kan. Ini kan cuma menduplikasi tim desain sudah ada, tim marketing sudah ada. Itu udah tinggal tadi yang saya bilang akan menjadi duplikasi sebenarnya. Kenapa kita sekarang tuh bergerak ke sana? Sesuatu yang sudah ada source-nya, tinggal kita kembangkan aja kok, yang bisa diduplikasi apa sih? Sederhananya adalah F&B lagi kan, karena kita sudah pengalaman di 12 tahun ini di bidang F&B, dan saya rasa sih cukuplah untuk menceritakan pahit manis asinnya dunia F&B yang ada di Indonesia. Oke. Menarik. Pak, ini kan juga biasanya pasti ada pertanyaan Pak di benaknya teman-teman kan, kalau orang Indonesia itu kan senangnya kalau apa ini Pak ya, kalau ada kejadian itu kan yang penting itu kan untungnya gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau ada kejadian jelek itu ya untungnya, kejadian baik ya untungnya kan gitu Pak ya. Nah,
apa sih Pak yang mungkin maksudnya gini kan ketika mereka dibantu Orange dengan kondisi yang Bapak omongkan tadi gitu ya Pak, mulai dari sistemnya dibantu, finansialnya dibantu, marketingnya dan kawan-kawannya dibantu semua gitu ya. Berapa sih Pak peluang maksudnya yang mereka bakal dapatkan untuk bisa growth Pak? Atau apa ada kemungkinan nggak sih ketika dibantu Orange malah biasa aja atau malah growth-nya tinggi atau seperti apa Pak mungkin yang terjadi Pak ketika brand itu diakuisisi sama Orange Pak? Satu hal sih, bahwa ketika mereka dibantu Orange itu kan melalui proses pemilihan dulu. Yes. Jadi hanya dari ide kemudian berhasil apa enggak. Kemudian kalau untuk menurun 0,000 sekian. Karena kita untuk membantu kan masa dibantu administrasi, dibantu SOP malah jadi turun. Kecuali memang market yang turun ya. Misalkan yang tadinya di mall tiba-tiba mallnya tutup. Itu beda ya. Cuma secara normal enggak. Berbedanya antara growth-nya bisa besar atau growth-nya itu biasa aja. Karena yang tadinya buka satu outlet menjadi 2 outlet, itu kan belum tentu dia yang buka. Bisa jadi Orange yang bukain satu lagi kan. Jadi bukan si business owner-nya itu buka lagi. Mungkin kalau dia nggak punya uang, bahkan kita yang invest buka 1, buka 2, buka 3, buka 4. Kalau kita ngambil analogi sederhana, ya mungkin nggak sih kita bukain 5 itu menjadi lebih kecil daripada buka 1. Ini kita nggak ngomong ketetan ya, dengan jarak tertentu, dengan market yang baru berdasarkan data yang dipunya oleh Orange. Kan enggak kan, kalau berdasarkan persentase ya. Gitu. Apakah menjamin 100%? Saya sih yakinkan bahwa di dunia ini nggak ada yang bisa menjamin 100%. Ketika pandemi pun nggak ada yang tahu kan. Cuma probabilitasnya ketika yang bersangkutan buka 1 dan tidak berkembang juga dibandingkan dengan sudah diperbaiki, sudah dipoles, kemudian dibuka beberapa cabang. Apalagi yang buka outletnya itu bukan modal yang punya. Sederhana ya, ruginya di mana sih, kan nggak ada ruginya mestinya ya. Gitu. Oke. Pak, kalau boleh di-sharing Pak, biasanya gitu kalau misalnya teman-teman UMKM mau dibantu sama Orange gitu, berapa sih Pak saham yang harus dilepas Pak ke Orange Pak? Gini, patokannya nggak ada. Tapi sepanjang pengetahuan saya tentang bisnis itu, maka akan jadi di 51. Tapi apakah 51 itu dalam satu angka yang mutlak pertama, kan bisa enggak. Nah, sebenarnya sih banyak aja negosiasi. Misalkan gini, outlet yang pertama, ini kalau saya ngomong realnya ya, outlet yang pertama dimiliki oleh yang bersangkutan, kedua, ketiga, keempat dimiliki oleh Orange. Nanti dia akan si ini akan mendapatkan sekian persennya. Kan sebenarnya processing itu ada. Yang penting si yang punyanya itu kan membuka diri kan. Sebenarnya sih Orange lebih kepada gitu. Nggak harus diambil 100% atau sekian persen, enggak. Cuma normalnya ketika dia mau besar, maka dia harus bareng dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Kalau sesuatu yang besar, maka dia tidak bisa memaksakan sahamnya itu harus paling besar kan. Benar. Bisa jadi dalam scale tertentu Orange akan menggandeng orang lain lagi yang punya modal kan. Kalau memang sudah dalam scale misalkan di 30-50 cabang, ternyata kita mau buka berapa sih? 100 cabang kan sekarang ini adalah kolaborasi. Seberapa cepat sih kita mau tumbuhkan gitu. Atau yang tadi bahwa kita akan membuat sistem franchise kan. Holdingnya tetap di pusat, yang lainnya adalah franchise. Itu yang mau disiapkan. Nice. Jadi nggak terpatok ya Pak ya, maksudnya harus sekian persen ya, tapi masih dilihat juga kondisi masing-masing ya Pak ya. Iya, kan scale dari setiap bisnis kan berbeda. Gitu. Oke. Menarik ya guys ya, buat teman-teman ya. Jadi ini kalau teman-teman ngobrol, Pak, saya kesulitan buat bisnis gitu ya kan, karena membuat tuh gampang, mempertahankannya kan susah Pak. Bagi sebagian orang, betul. Kalau nggak tahu caranya gitu ya. Betul. Yang sederhananya gini, Orange itu kan mau membuka di seluruh Indonesia. Ketika kita mau tumbuh dan kita butuh sewa tempat di tempat tertentu, kalau buka satu brand doang dibandingkan 2 brand, 3 brand, itu kan
sharing dari biaya sewanya kan menjadi berbeda. Misalkan saya nyewa ruko buat martabak doang, 100 juta atau 50 juta. Ketika saya membawa brand-brand lain, kan menjadi sharing 3 kan. Yang tadinya 100 jam jadi 30 dengan market yang lebih luas, dengan itu sebenarnya sederhana konsepnya. Akhirnya bisa membantu juga teman-teman yang lain berkembang ya Pak ya, dengan konsep kebersamaan ya Pak ya, modelnya Pak ya. Iya, ya sekarang kalau di era 4.0 adalah era kolaborasi. Jadi ketika kita mau bertumbuh dengan cepat ya kita harus kolaborasi. Pertanyaannya dengan siapa kan? Yes. Kita mau dengan sembarangan orang, apa dengan orang yang baru atau dengan orang yang pengalaman. Gitu. Siap. Oke, Pak minta izin Pak, ini ada satu pertanyaan Pak dari teman-teman Pak. Saya minta izin untuk bertanya ya Pak Sony ya. Ya. Ini ada yang tanya dari Kak Isirfan ya. Apa yang biasa jadi tolak ukur buat investor? Apakah cash ratio-nya, quick ratio-nya, current ratio-nya, atau berapa kali dari ROI Pak? Oke, jadi gini, investor ada jenisnya. Kita nggak usah ngomong venture capital yang invest ke startup. Mereka akan berpikir adalah growth-nya. Ukuran yang paling sederhana dari investor adalah apakah perusahaan itu untung apa enggak. Itu sederhananya. Ya. ROI-nya juga sama. Semakin cepat, semakin bagus. Itu intinya. Bahwa detailnya adalah ketika uang saya ini, yang paling sederhana ya, ketika uang saya ini saya simpen di bank, itu kan dengan tingkat margin atau tingkat bunga, hitunglah 3-5% kalau bunga tabungan, dibandingkan dengan saya harus invest. Tapi ada dua nih, ketika diinvest, resikonya tinggi, iya kan? Ketika di bank, resiko lebih aman. Nah itu, jadi harus misalkan, kalau yang misalkan makanan, saya akan bilang bahwa netnya berapa sih? Netnya misalkan di 10% gitu. Kok rendah banget ya? Untuk makanan jenis ini. Saya nggak ngomong semua makanan akan di 10%. Benar. Saya ngomong tentang misalkan warteg atau warung padang atau restoran apa, kok netnya cuma 10% ya? Harusnya dia bisa di 20-30% loh. Gitu. Karena sederhananya kan gitu. Itu yang akan dilihat. Kalau memang sales saya besar nih, misalkan si business owner ya, kok sales saya besar ya, 1 miliar, tapi kok net saya kok cuma di 10% ya. Oke, kita kupas bareng, kenapa sih bisa itu? Apakah belinya terlalu mahal? Adakah yang bocor? Itu, jadi ketika investor melihat, tidak sesederhana itu, tapi yang paling mudah adalah akan melihat netnya berapa, atau kalau yang lebih tinggi lagi EBITDA-nya, earning before interest and depreciation. Yes. Tapi itu kan ribet untuk UKM, pokoknya intinya omsetnya 100, netnya berapa sih? 10 kah? 20 kah? 30 gitu. Gitu. Oke. Jadi kejawab ya Kak Irfan ya. Saya terbiasa membahasakan dengan itu audiensnya siapa. Jadi ketika ngomong dengan UKM, maka ya udah bersihnya berapa sih? Dari 100, 10. Kok kecil 10 gitu? Harusnya setahu pengalaman saya adalah 15 atau 20. Apakah salah itu? Itu sih. Gitu. Tapi kan kalau bersih itu kan setiap bisnis F&B kan beda-beda ya Pak ya. Maksudnya kan nggak bisa paten 10 gitu kan ya. Beda-beda. Makanya saya bilang tadi, berdasarkan pengalaman saya, maka kita akan bisa melihat. Contohnya misalkan gini. Yang seharusnya ditanya adalah, dari HPP berapa sih yang harga jual? Saya bilang, tidak ada patokan pasti. Tapi biasanya orang melakukan, misalkan, HPP dikali 2. Tapi apakah semua restoran? Enggak. Contohnya, jika ada di mall, kalau dia itu modal 10.000 dan dia jual harga 20.000, itu pasti nggak masuk. Nggak usah dihitung, saya bilang. Karena apa? Sewanya mahal, maintenance-nya mahal, karyawannya mahal. Itu udah pasti dikali 4 atau dikali 5 dari HPP. So, minimal mungkin dikali 3. Jadi modal 10.000, maka akan jual di 30.000. Itu pun dia akan tipis. Karena apa? Dia sewanya dia mahal. Tapi di warteg atau di pinggir jalan, warung padang bisa nggak? Bisa kalau itu kan.
Atau lebih tipis aja bisa kalau misalkan pecel lele yang mereka biaya sewanya rendah, karyawannya murah, itu bisa. Jadi intinya maka tergantung. Atau barang-barang fabrikasi atau frozen, mereka tidak membutuhkan display. Mereka jualan online, frozen. Itu pasti bisa di HPP-nya berapa plus margin berapa persen, itu bisa diukur. Makanya saya bilang, ketika ngomong 10%, tergantung nih. Kalau itu 10%-nya adalah frozen food, ada itu masih oke. Dalam levelin tertentu. Cuma kalau berbicara tentang di mall, itu terlalu resiko, ya kan? Sewanya dia mahal loh. Apalagi kalau ada restoran mahal ya. Gitu. Yes. Oke. Sip. Semoga kejawab ya Kak Isirfan ya. Ini rasanya Kak Isirfan tanya lagi satu lagi Pak ini Pak. Boleh saya tanyain ya Pak? Iya, silakan. Oke. Nih, berapa kali dari EBITDA Pak biasanya perusahaan udah profit NPM 26%-an? Oke. Ini kita ngomong EBITDA, ini saya akan berbicara, karena saya sudah berbicara dengan beberapa venture capital, maka yang punya itu minta setinggi-tingginya, yang mau invest serendah-rendahnya. Yang setahu saya, itu antara single digit atau double digit. Single digit tengah-tengahnya adalah maksimal 9. Itu yang dimaui oleh para venture capital. Jadi misalkan EBITDA-nya 26%, ya, atau rupiahnya lah misalkan. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Ya. Oke. Ya. Misalkan 10 ya. Kita ngomong rupiah 10. Berarti value kita ngomong, kalau ini dia udah mengerti EBITDA, maka kita ngomong misalkan value-nya berapa? Value-nya berarti 9 dikali 10, 90. Atau dari penjualan berapa, dari sales atau revenue, macam-macam juga. Yang maunya tinggi, yang mau invest maunya rendah. Ada yang 1 sampai 5 kali atau sampai 3 kali. Rata-rata di 2 sampai 3 kali. Ini setahu saya. Ada yang nggak 1,5 kali ada. Misalkan salesnya dia 100, maka value-nya dianggap 150. Tapi itu nggak menjadi variabel patokan baku semua, karena begitu revenue dan EBITDA itu menjadi salah satu parameter mau dipakai di atas apa di bawah, atau di mix dua-duanya. Intinya sih kesepakatan. Oke. Tapi jangan lupa, ini saya banyak ketemu dengan business owner juga, mereka menilai mereka terlalu tinggi. Padahal investor itu menilai resikonya mereka juga seberapa tinggi. Ya kan? Apakah dia masukin di situ resikonya tinggi apa enggak? Jadi tengah-tengahnya sih kalau menurut saya harus sama-sama nyari titik temu. Jadi kalau di value itu kalau dari EBITDA-nya 9 kali itu Pak rata-rata ya. Tapi kalau dari sales bisa 2 sampai 3 kali ya Pak per tahun. Sales 2 dari nilai omsetnya kali 2 atau kali 3 itu value-nya. Yes. Oke. Tapi kalau yang punya itu mau aja 15 20 kali, cuma mau nggak yang beli? Iya. pokoknya saya nggak bilang itu baku ya, tapi itu kira-kira yang dipakai sama banyak orang itu. Oke. Semoga kejawab ya Kak Isirfan ya. Ini kelihatannya beliau sudah siap untuk dievaluasi nih Pak kelihatannya. Oke, Pak Sony, ini ternyata kita ngobrol sudah jam 9 lewat Pak. Oh iya. Nggak kerasa ngobrolnya panjang banget, tapi ini keren banget ya di teman-teman. Kita nggak kerasa ngomong tadi panjang lebar, ternyata ini satu insight yang menarik ya buat teman-teman ya. Satu story dari Orange ya, tapi juga ternyata Orange bisa memberikan teman-teman satu peluang gitu ya, dimana teman-teman yang UMKM kalau memang kepingin dibantu untuk pengembangan usaha sekalian di funding gitu ya, sebagai investor ataupun bisa dicarikan investor dari pihak lain, Orange bisa membantu teman-teman yang memiliki kesulitan tersebut ya. Jadi salah satu peluang juga buat teman-teman, dan salah satu insight yang menarik ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sony ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang hari nonton pasti juga terberkati ya. Pasti banyak insight yang bisa teman-teman pelajarin ya. Ayo teman-teman yang terberkati kasih dong like, kasih love, kasih 100, kasih fire gitu ya buat Pak Sony ya.
biar beliau juga mengerti dan apa namanya juga merasa apa yang dia sampaikan juga bermanfaat buat teman-teman ya. Mungkin sebelum kita akhirin Pak Sony, mungkin kalau boleh Pak dikasih satu kata penutup untuk Pak, mungkin dari Bapak kira-kira untuk memberikan semangat, memberikan motivasi untuk teman-teman UMKM, teman-teman usaha yang sekarang lagi fighting Pak dalam apa mengembangkan usahanya. Monggo Pak, silakan. Oke, untuk teman-teman UKM atau siapapun yang menyaksikan, pesan saya sih bahwa kita harus terus belajar dan bertumbuh. Jadi jangan cepat puas apa yang sudah dicapai, karena dunia ini bergerak. Jadi ketika kitanya itu stagnan, maka kita akan dilibas oleh dunia yang terus bergerak. Ya. Satu hal yang selalu saya pegang, bahwa ketika kita nyaman, maka kenyamanan itu bisa membunuhmu. Makanya posisikanlah diri kita dalam keadaan tanda kutip tidak nyaman sehingga kita bisa berkembang. Mungkin gitu dari saya. Siap, mantap Pak Jos ya. Buat teman-teman semoga terberkatin ya guys untuk story hari ini. Buat Pak Sony, thank you so much Pak. Terima kasih matur nuwun sangat Pak untuk sharingnya hari ini. Saya yakin dan percaya sharing hari ini pasti memberkati teman-teman ya. Oke Pak Sony dan teman-teman, thank you so much Pak Sony. Salam buat keluarga ya Pak, sehat-sehat terus dan Pak, dan sama-sama. Semoga usahanya semakin sukses, semakin memberkati banyak orang Pak ya. Amin. Oke, thank you so much Pak. Sampai jumpa lagi Pak Sony. Teman-teman, bye-bye. Ya.